Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Pak Karyono. Nomor 1, apa saja permainan tradisional yang pernah dimainkan? Kalau pertanyaan apa saja banyak. Ya, ada Sunda Manda atau kalau di tadi ada istilah engklek, kemudian ada gobak sodor, kemudian ada ya macam-macam beberapa istilah, ada termasuk egrang, tapi kalau saya egrang yang menggunakan batu itu, tidak yang menggunakan bambu, tadi itu bersiko kalau saya sebenarnya. Nah gitu. Itu permainan-permainan yang pernah saya lakukan ketika saya masih kecil. Kedua, apa manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang tidak ada pada permainan modern? Apa ya istilahnya? Ya, yang penting kita sehat karena di situ kita banyak gerak, beraktivitas gitu. Sama saja seperti mewakili olahraga gitu. Berbeda dengan permain modern yang saat ini yang lebih cenderung pada tanpa banyak geraknya karena kita fokus pada alat-alat elektronik atau mungkin di layar monitor dan sebagainya seperti itu. Jadi terutama di situ ada olahraga di situ. Kaitannya dengan permainan-permainan tradisional. Menurut Pak Karyono, apa filosofi yang terdapat dalam permainan engklek? Cermat, ketepatan waktu, kemudian teliti. Ya, jadi kita diminta untuk cermat, kemudian kita diminta untuk teliti, kita diminta untuk ketepatan waktu dalam pelaksanaan engklek seperti itu. Jadi tuntutan kita di situ ada nilai-nilai atau pesan-pesan moral yang bisa kita dapatkan supaya kita bisa cermat, teliti, kemudian tepat waktu, kemudian juga kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan permainan seperti ini. Ya, Pak. Nilai apa yang terkandung dalam permainan engklek? Nilai dengan filosofi bedanya apa ya? Tadi di situ digambarkan kalau nilai filosofi itu kan ada kebersamaan, bisa jadi nilai itu juga nilai kebersamaan karena kita di situ tidak individualistis, walaupun kita berkompetensi dengan teman begitu, tapi di situ kita kebersamaan bermain bersama. Beda dengan yang zaman sekarang ini, kalau kita HP kan individualistis ya, masa bodoh dengan orang yang ada di sekitarnya, kita fokus pada permainan HP yang seperti ini. Tapi kalau yang zaman dulu, permain dulu adalah kebersamaan di situ ya. Jadi kita tidak menciptakan suatu individualitas, tapi kita berusaha untuk hidup bersama, berdampingan, walaupun kita berkompetensi dalam satu bentuk permainan. Nomor 5, bagaimana cara bermain permainan engklek? Itu kalau engklek yang saya kenal dengan istilah Sunda Manda itu kan kita membuat kotak-kotak. Ada yang kotak lurus begitu, ada yang kotak seperti apa istilahnya maaf simbol salib gitu kan, ada modelnya seperti itu kan gitu. Walaupun itu tidak ada kaitannya dengan masalah keagamaan ya, karena memang itu masing-masing daerah berbeda. Ada yang engklek yang atau Sunda Manda yang menggunakan garis lurus, kemudian dibuat garis-garis gitu, kotak-kotak kecil. Kemudian ada yang dibuat dengan yang seperti tadi, ada simbol-simbol apa istilahnya segitiga atau apa ya, red cross atau palang gitu kan. Seperti itu kan gitu. Tinggal nanti ada kakinya lebih panjang seperti itu. Kemudian kita alatnya ada yang menggunakan, kalau dulu saya menggunakan pecahan genting. Ya, pecahan genting, kemudian kita mencoba menerapkan itu dengan ada apa istilahnya? Pecahan genting itu nanti didorong dengan kaki, dengan satu kaki sambil kita berjalan sambil dengklek seperti itu. Terus seperti itu nanti balik lagi dan terus bertingkat dari kotak 1, kotak 2, kotak 3 dan seterusnya sampai pada yang terakhir. Kemudian nanti di luar kotak itu kita mengadakan apa istilahnya, menginjak. Itu kalau menginjak tapi jangan sampai tertutup rapat gentengnya, pecahan gentengnya, tapi biasanya dimunculkan sedikit sehingga terlihat gentengnya tersebut tidak tertutup oleh kaki secara keseluruhan. Nomor 6, berapa orang yang dibutuhkan dalam permainan engklek? Minimal ada partnernya ya, bersepasangan karena kompetisi minimal ada 2. Satu sebagai saya, kemudian teman sebagai apa istilahnya lawan kompetisinya atau lawatnya begitu. Kalau lebih dari 1 bisa, yang penting ada 2 minimal, yang satu sebagai partner lawannya, yang satu sebagai pemain utamanya seperti itu. Siapa saja orang yang pernah bermain engklek saat masa kecil? Yo, ada saudara, kakak,
kemudian tadi teman, terutama teman sekolah, teman SD yang waktu itu memang masih apa istilahnya, masih familiar dengan permainan-permainan seperti itu. Ya kita kadang-kadang bermain mungkin dengan saudara ketika waktu senggang, atau kadang-kadang juga dengan teman yang tidak pas hari-hari libur atau waktu-waktu yang tidak sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Di mana biasanya Pak Karyono bermain permainan engklek saat masa kecil? Ya di sekitar rumah saja. Kita punya, kalau dulu kan halaman-halaman rumah masih banyak, masih luas, masih tanah. Jadi kotakan-kotakan sendamanda atau eklek itu kan kita cukup digambarkan di tanah. Jadi tidak terlalu memerlukan banyak model yang besar kan gitu. Jadi di sekitar rumah atau di halaman rumah, karena halaman rumah-rumah dulu kan masih luas, masih dari tanah, sehingga kita menggunakan menggambar engklek itu atau tempat untuk sendamanda itu cukup berada di tanah. Jadi tidak memerlukan banyak modal begitu. Nomor 9. Apa yang membuat Pak Karyono tertarik bermain permainan engklek? Ya bukan masalah tertarik, memang permainan zaman itu ya itu dulu. Tidak ada istilah HP dan sebagainya ya. Karena permainan waktu kecil kita yaitu tidak ada teknologi yang kita gunakan. HP kita mengenal baru tahun berapa itu. Ya, jadi itu pun HP-nya HP jadul. Jadi karena memang bukan karena alasan, ya karena memang permainan yang ada pada waktu yang sedang musim ya seperti itu. Jadi kita tidak bermain dengan teknologi canggih dengan HP dan sebagainya. Karena memang permainan seperti itu terbiasa waktu itu, dan yang dilaksanakan anak-anak pada masa waktu ya itulah permainan-permainan seperti itu. Nomor 10. Apa kesan Pak Karyono saat memainkan permainan engklek? Kesannya apa ya? Keceriaan, kebersamaan. Walaupun kita berkompetisi di situ ada kebersamaan. Tidak ada walaupun kita kompetisi tidak untuk saling apa istilahnya menjatuhkan dan lain sebagainya. Tapi setelah itu ya sudah selesai. Kita kumpul lagi, ceria lagi bersama teman-teman begitu. Yaitu tadi keceriaan, kebersamaan, kemudian yang terutama saya adalah permainan-permainan tradisional itu melestarikan budaya masyarakat yang sudah saat ini zaman sekarang ini sudah mulai tertinggal atau ditinggalkan. Ya, Pak. Ya. Sekian dari wawancara permainan tradisional saya Fatur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.